Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, perlu dibedakan antara mazhab dengan bermazhab. Mazhab adalah sebuah metodologi tertentu, sedangkan bermazhab berarti mengikuti suatu metodologi tersebut. Dengan demikian, istilah bermazhab berarti mengikuti mazhab, sedangkan mazhab sudah ada di alam ini. Artinya, bermazhab itu bukan membuat mazhab baru, tapi mengikuti mazhab yang sudah ada. Berikut ini beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait fikih bermazhab. Yang pertama, pengertian mazhab. Istilah mazhab berasal dari kata dasar zahab yang secara bahasanya, kata ini memiliki dua makna. Yang pertama, bagus al-hasan dan indah an-nadharah. Berdasarkan makna ini, emas juga disebut dengan zahab. Yang kedua, alur perjalanan, mahallu ad-dhihab. Oleh sebab itu, mazhab Syiah artinya alur perjalanan Syiah. Adapun secara istilah, para ulama memberikan banyak definisi untuk kata mazhab. Di antaranya adalah keterangan Abul Khitab. Beliau mengatakan mazhab Syiah berarti pendapatnya, keterangan yang menunjukkan pendapatnya, atau yang lainnya. Jika tidak menunjukkan pendapatnya, tidak boleh disebut sebagai mazhabnya. Kemudian Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, beliau menyebutkan beberapa definisi bermazhab, kemudian beliau memberikan kesimpulan dan beliau mengatakan metodologi fiqhiyah yang ditempuh oleh ulama mujtahid yang berbeda dari ulama yang lain yang berpengaruh terhadap pilihan sejumlah hukum dalam masalah fikih cabang. Berdasarkan definisi ini, ada beberapa kesimpulan terkait batasan mazhab. Yang pertama, ruang lingkup mazhab dalam kajian fikih adalah masail fikih atau permasalahan fikih, sehingga tidak berkaitan dengan keberadaan firqah atau kelompok pemikiran seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah dalam berakidah mengikuti faham Asy'ariyah. Ada juga yang beranggapan bahwa mazhab Hanafiyah dalam berakidah berarti mengikuti faham Maturidiyah. Ini merupakan anggapan yang salah karena semua faham itu muncul dari penggunaan ilmu kalam dalam membangun ideologi. Adapun mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali muncul dari perbedaan ijtihad dalam masalah fikih. Dr. Abdus Salam Asy-Syuwai'ir mengingatkan kesalahpahaman ini. Beliau mengatakan, tersebar di sebagian masyarakat bahwa mazhab A mengadopsi paham ideologi ilmu kalam tertentu. Mereka menganggap bahwa penganut mazhab Abu Hanifah itu mengikuti Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan penganut mazhab Malik dan Syafi'i mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian beliau menegaskan, realitanya tidak demikian. Abu Mansur al-Maturidi maupun Abul Hasan al-Asy'ari baru lahir jauh setelah masa para imam mazhab. Oleh karena itu, mengkaitkan mazhab para ulama fikih dengan aliran pemikiran ilmu kalam tersebut termasuk kedustaan yang besar. Yang kedua, hanya berlaku untuk masalah yang belum disepakati, serta berlaku juga untuk permasalahan yang bersifat absolut bagian dari agama. Ma'lum minad din bid-darurah. Adapun masalah yang disepakati tidak disebut sebagai bagian mazhab apapun. Ada banyak hukum yang disepakati oleh umat Islam atau bersifat absolut bagian dari agama. Misalnya wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya puasa Ramadan, haramnya khamar, haramnya babi dan bangkai, haramnya zina, dan sebagainya. Hukum-hukum semacam ini tidak bisa dinisbahkan atau disandarkan ke mazhab apapun. Oleh sebab itu, tidak bisa kita katakan sholat 5 waktu itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i hukumnya wajib, atau dalam mazhab Hanbali makan riba hukumnya haram. Al-Qarrafi mengatakan, tidak boleh dikatakan ini mazhab Malik atau mazhab Asy-Syafi'i kecuali untuk pendapat yang menjadi ciri khasnya. Karena itulah makna yang tergambar dalam penggunaan istilah penisbatan. Keterangan yang lain yang disampaikan oleh Ahmad Ad-Dardir, yaitu ulama Malikiyah, dia mengatakan hukum yang telah ditegaskan syariat dalam Al-Quran atau Sunnah tidak bisa dinilai sebagai pendapat ulama mujtahid manapun. Permasalahan kedua adalah sejarah munculnya mazhab. Pada masa tabi'in dan generasi para ulama mujtahid, terdapat banyak sekali ulama yang tersebar di berbagai wilayah kaum muslimin. Banyak di antara mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Mereka menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan pendekatan ijtihad yang mereka miliki. Kemudian mereka memiliki murid loyal dan para pengikut yang mengadopsi banyak hal dari gurunya, sesuai dengan tingkatan kemampuan murid dalam menerima pelajaran dari sang guru. Secara umum, materi yang diadopsi para murid dari para imam mazhab bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, metodologi dan prinsip
yang digunakan sang guru dalam menyimpulkan dalil. Yang kedua, kesimpulan hukum-hukum fikih dalam berbagai masalah. Selanjutnya, para murid menyampaikan materi dari para mujtahidin dari generasi ke generasi. Ada di antara pendapat mujtahidin yang bertahan dalam kurun waktu yang lama, seperti imam 4 mazhab yang terkenal. Ada pendapat ulama mujtahidin yang setahap demi setahap mulai ditinggalkan hingga akhirnya tidak lagi dikenal di masyarakat, misalnya mazhab Zahiriyah dan mazhab Al-Auza'i yang pernah berkembang di Andalusia dan Syam. Kemudian berangsur-angsur hilang. Demikian pula di Mesir pernah berkembang mazhab Laits bin Sa'ad. Namun, mazhab ini ditinggalkan masyarakat karena para ulama setelahnya tidak melestarikannya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkomentar tentang Imam Laits bin Sa'ad. Dia mengatakan Al-Laits lebih berilmu dibandingkan Malik. Hanya saja para muridnya tidak melestarikan pendapatnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi lahirnya mazhab adalah hadirnya dua aliran fikih, yaitu madrasah ahlul hadis dan madrasah ahlul ra'yi. Untuk mengetahui latar belakang dua madrasah ini, kita perlu melihat perjalanan mazhab sejak zaman sahabat. Para sahabat Nabi memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyikapi permasalahan yang mereka jumpai. Sebagian sahabat ada yang sangat membatasi diri, sehingga ketika ada masalah baru, mereka hanya akan menjawab berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan tentang masalah itu, mereka memilih untuk tawakuf atau tidak mengambil sikap. Beberapa tokoh yang menonjol dengan prinsip seperti ini adalah Zaid bin Sabit dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Di pihak lain ada sebagian sahabat yang lebih terbuka dalam berijtihad dengan pertimbangan qiyas dan logika yang lurus atau ar-ra'yu, sehingga ketika ada permasalahan yang ditanyakan ke mereka, mereka akan menjawab berdasarkan Al-Quran dan hadis sejauh yang mereka tahu. Jika di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada keterangan tentang itu, mereka berijtihad untuk menyelesaikannya dengan metode qiyas atau pendekatan logika. Salah satu tokoh yang menonjol dengan metode ini adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Beliau dikenal sebagai sahabat yang memiliki pemahaman luas terhadap nas atau dalil dan berkemampuan ijtihad dalam memahaminya. Metodologi semacam ini juga dianut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan beliau sangat menaruh perhatian terhadap pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, jika masyarakat menempuh satu jalan, sementara Umar menempuh jalan yang lain yang berbeda, saya akan memilih jalan Umar. Bahkan Ibnu Mas'ud rela meninggalkan pendapat pribadinya dalam rangka mengikuti Umar. Muhammad bin Jarir mengatakan tidak ada seorang pun sahabat yang lebih dikenal dalam memperhatikan fatwa dan pendapat Umar dalam masalah fikih selain Ibnu Mas'ud. Terkadang beliau meninggalkan pendapat pribadinya untuk mengikuti pendapat Umar. Beliau hampir tidak pernah menyelisihi pendapat Umar sedikit pun. Pada masa kekhalifahan Umar, sahabat Ibnu Mas'ud diutus ke Kufah untuk mengajarkan agama kepada penduduk di sana. Semenjak itulah penduduk Kufah lebih banyak mendapat pengaruh dari metodologi Ibnu Mas'ud, yaitu menyelesaikan kasus berdasarkan dalil. Jika tidak ada dalil, mereka berijtihad dengan pendekatan qiyas dan logika yang lurus. Inilah awal mula munculnya madrasah ahlur ra'yi. Selain itu, keberadaan sahabat di Irak lebih sedikit dibandingkan di Hijaz, sehingga keberadaan hadis yang tersebar tidak lebih banyak dibandingkan di Hijaz. Ini membuat mereka lebih menggunakan metode qiyas atau ar-ra'yu. Asy-Syahrastani menyebutkan, ahlur ra'yi adalah masyarakat Irak. Mereka para murid Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Mereka disebut ashabur ra'yi karena mereka punya perhatian yang besar untuk mendapatkan titik qiyas dan latar belakang kesimpulan sebuah hukum, serta penjelasan berbagai kasus dengan metode ini. Terkadang mereka lebih mendahulukan qiyas jali dibandingkan hadis yang diduga dhaif atau kabar ahad. Adapun di wilayah Hijaz, terutama di Madinah, banyak sahabat yang tinggal di sana. Dengan demikian, fatwa yang disampaikan lebih dominan dengan menggunakan hadis. Metodologi yang mereka gunakan lebih dipengaruhi oleh Ibnu Umar dan Zaid bin Sabit. Asy-Sya'bi sebagai salah satu tabi'in yang terpengaruh dengan mazhab ini pernah mengatakan, silahkan ambil segala hal yang disampaikan oleh mereka, yaitu tokoh tabi'in dari sahabat Rasulullah. Adapun segala hal yang mereka sampaikan berdasarkan pendapat pribadi, buang saja ke toilet.
Metodologi kedua ini yang lebih mendominasi para ulama Madinah, sehingga forum belajar mereka lebih dikenal dengan Madrasah Ahlul Hadis. Asy-Syahrastani mengatakan, Ahlul Hadis adalah penduduk Hijaz. Mereka adalah murid Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, dan Daud bin Ali Al-Asfahani. Mereka disebut Ashabul Hadis karena perhatian mereka dalam mendapatkan dan menyampaikan hadis serta membuat kesimpulan hukum berdasarkan nas. Mereka tidak mengembalikan kepada qiyas, baik yang jali maupun khafi, selama mereka menjumpai hadis atau asar. Keberadaan dua madrasah inilah yang mewarnai munculnya mazhab yang tersebar di dunia. Yang pertama, Madrasah Ahlur Ra'yi yang berada di Kufah, imamnya adalah Abu Hanifah dan beberapa muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang kedua, Madrasah Ahlul Hadis yang berada di Madinah, imamnya adalah Malik bin Anas dan beberapa murid beliau. Dalam perkembangannya, ada beberapa ulama yang jauh lebih menonjol sehingga dijadikan rujukan oleh banyak masyarakat. Akhirnya, perkembangan mazhab mengerucut menjadi aneka mazhab seperti yang kita kenal saat ini. Demikianlah, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.